Saat itu, aku sudah terlalu banyak memberinya foto diriku. Setiap kali aku ragu untuk menuruti permintaannya, ia mengingatkanku pada foto-foto itu. Setiap ancaman, setiap tuntutan, setiap kata buktikan mendorongku makin ke pojok. Sampai berkata tidak pun rasanya tak lagi mungkin. Begitulah caranya menuntunku masuk ke gedung itu. Setelah begitu banyak ancaman, begitu banyak bujukan dan negosiasi yang sebenarnya tak pernah benar-benar kusetujui, tiba-tiba aku sudah berada di ruangan yang dipenuhi orang-orang dewasa yang tak kukenal. Dindingnya dipenuhi gambar krayon buatan anak-anak, rumah-rumah kecil, keluarga berbentuk tongkat, matahari dengan wajah tersenyum. Ada sertifikat yang berjajar di tembok, poster tentang hak-hak dan perlindungan anak di setiap sudut. Semua terlihat dirancang agar terasa aman, tapi tak ada yang benar-benar terasa aman saat itu. Rasanya seperti sedang diuji, ujian yang sudah pasti gagal. Seolah aku sedang berpura-pura menjadi seseorang yang berani. Padahal aku hanyalah gadis ketakutan yang duduk di kursi yang terasa terlalu besar. Aku bukan anak yang sedang bicara dari hati. Aku hanyalah boneka, talinya ditarik begitu kencang. Ia sudah memberiku naskah, kalimat demi kalimat, dan aku menghafalnya. Orang tuaku memanfaatkan aku. Mereka mengeksploitasi aku. Kata mengeksploitasi terdengar aneh di lidahku. Terlalu formal, terlalu besar untuk gadis seusia itu, apalagi dengan bahasa Indonesiaku yang belum lancar. Tapi Bobby memintaku mengatakannya, jadi aku ucapkan, "Aku tidak aman di rumah." Kalimat-kalimat itu keluar seperti benda asing, bahkan artinya pun belum sepenuhnya kupahami. Tapi aku mengatakannya dengan suara tenang, karena aku harus melakukannya. Kalau aku menangis, mereka mungkin akan bertanya. Kalau mereka bertanya, mereka mungkin akan tahu celahnya. Dan kalau mereka tahu, Bobby akan tahu aku gagal, dan hidupku akan berakhir. Di dalam diriku, aku berteriak. Namun bagi orang-orang dewasa di ruangan itu, aku terlihat seperti remaja berani yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil dan berkata, "Kamu akan terkejut betapa banyak orang tua yang seperti itu, apalagi orang tua artis cilik. Kasihan ya anak-anak seperti kamu harus kerja padahal masih sekolah. Masa kecil itu sebentar dan jadi dewasa itu nggak menyenangkan tahu?" Yang lain mencondong ke badan dan bertanya lembut, "Tapi kamu sayang dia kan? Kalian saling mencintai kan?" Aku menatap mereka tak percaya. Itu pertanyaannya. Bukan tentang perbedaan umur kami, bukan alasan kenapa seorang pria hampir 2 kali usiaku bisa berhubungan dengan gadis seumurku. Yang mereka inginkan hanya kepastian bahwa ini cinta. Bahkan mereka bertanya apakah aku butuh bantuan untuk bisa bertemu Bobby lagi, karena mereka tahu kami berpacaran diam-diam. Mereka pikir itu bentuk kepedulian. Aku menyebutnya ketidaktahuan. Bukankah selisih umur kami saja sudah cukup jadi alasan untuk bertindak? Bukankah seharusnya mereka tahu hukum? Dan yang paling menakutkan, mereka bahkan belum pernah bertemu Bobby. Mereka hanya mendengar suaranya lewat telepon, tapi sudah percaya padanya. Mereka percaya pada kebohonganku. Tak ada yang melihat manipulasi, tak ada yang tahu soal ancaman. Tak satu pun dari mereka memahami bahwa diamku bukan kedamaian, tapi ketakutan. Di rumah, keheningannya jauh lebih menyakitkan. Mamaku tidak berteriak, tidak bertanya apapun. Ia hanya berhenti bicara. Ia memasak hanya untuk dirinya, Jeremy, dan papaku. Suara pintu lemari yang dibanting, piring yang diletakkan terlalu keras, semuanya terdengar lebih tajam dari kata-kata. Ia jijik. Aku bisa merasakannya di setiap ruangan, di setiap pandangan dingin yang tak mau bertemu mataku. Dan aku bahkan tidak bisa menyalahkannya. Dalam matanya, aku telah melakukan sesuatu yang tak terampuni. Aku bukan hanya mengkhianatinya sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Ia pikir aku memilih Bobby di atas keluargaku, dan dengan caraku sendiri, aku memang melakukannya. Beberapa hari kemudian, semua pihak dipanggil pada hari yang sama. Bobby datang lebih dulu, membawa versinya sebelum orang tuaku bicara. Saat itulah, ia bergerak. Ia menggunakan foto yang dulu kukirim saat aku bilang mataku bengkak karena terlalu lama menangis dan menjadikannya bukti. Ia tunjukkan foto itu dan berkata bahwa mamaku yang memukulku. Ia bilang bukan hanya dieksploitasi, aku juga disiksa di rumah. Ia menjadikan bahkan air mataku sebagai senjata. Ketika giliran orang tuaku tiba, kata-katanya sudah lebih dulu meracuni ruangan. Mereka percaya padanya. Bobby memikat, pandai bicara, tahu cara memenangkan hati siapapun. Orang tuaku berusaha membela diri, tapi tak ada yang mau benar-benar mendengar.
Aku ingat hari mereka pulang setelah memberi keterangan. Mamaku begitu marah, langkahnya tajam, suara piring beradu memenuhi dapur. Papaku mencoba menenangkannya, tapi akhirnya ikut berteriak. Orang-orang yang seharusnya menolong justru memilih memihak Bobby. Putus asa, papaku melakukan satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan, media. Ia menulis blog, menghubungi wartawan, menceritakan pada siapapun yang mau mendengar bahwa anak perempuannya yang masih di bawah umur sedang dimanipulasi oleh pria dewasa. Dan berhasil. Beritanya meledak, tapi ceritanya berputar. Aku berubah jadi gadis durhaka yang melawan orang tua demi cinta. Judul-judul di koran menyebutku remaja manja yang dicuci otak pacar lebih tua. Sebagian orang kasihan pada orang tuaku, tapi lebih banyak yang menertawakan aku. Awalnya aku tidak merasa ada di pihak Bobby. Aku membencinya atas apa yang ia lakukan padaku. Tapi ketika melihat papaku menjarit media ke dalamnya, menghancurkan namaku untuk membuktikan kebenarannya, sesuatu di dalam diriku retak. Aku sudah disandara oleh Bobby, dan kini orang tuaku ikut membuatku jadi musuh, menjadikan aku bahan berita demi membuktikan mereka benar. Bobby tahu itu, ia menikmatinya. Ia terus bilang keluargaku sudah menyerah padaku, bahwa mereka ingin aku menderita. Ia bilang mamaku bahkan tidak mau lagi memasak untukku, bahwa aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Kata-katanya membuat jarak di antara kami terasa nyata. Semakin mereka membencinya, semakin ia mendorongku untuk membenci mereka balik. Tiba-tiba, aku merasa tak berada di sisi siapapun, seolah ada perang di sekelilingku dan aku berdiri sendirian di tengahnya. Saat itu, aku belum mengerti alasan papaku melakukan itu. Aku pikir ia hanya ingin menghukumku, mempermalukanku lebih jauh. Baru tahun-tahun kemudian, aku paham. Ia melakukannya karena cinta. Karena tak ada yang mau mendengar, dan ia sudah kehabisan cara. Melihat neraka pribadiku disiarkan di televisi dan koran terasa seperti mimpi buruk. Semua rasa sakitku dijadikan gosip oleh orang asing yang bahkan tak tahu siapa aku. Itu menyakitkan. Ketika Bobby melihat media mulai berbalik serang dia, nadanya berubah. Suaranya tajam, dingin, penuh dendam. Ia marah karena citranya tercoreng dan ia ingin balas. Kalau orang tuamu tidak memanfaatkan aku, buktikan. Berhenti kerja. Jangan kasih 1 rupiah pun ke mereka. Biar mereka rasain. Aku memohon, menolak, mencoba menjelaskan, tapi ia terus menekan. Akhirnya aku bernegosiasi, memohon agar setidaknya aku bisa menyelesaikan film yang sudah aku tanda tangani. Aku bilang aku bisa didenda kalau berhenti. Akhirnya ia setuju. Cuma yang itu, habis itu selesai. Malam itu aku menangis sampai tubuhku sakit. Mamaku masuk kamar, melihat aku memeluk ponsel seperti nyawaku sendiri. Tanpa bicara, ia merebutnya dari tanganku, menguncinya di laci kamarnya. Wajahnya tegang, matanya penuh marah dan jijik, seperti tak sanggup lagi melihat anaknya jadi tawanan seseorang yang tak mau pergi. Dan begitu saja, aku tak punya ponsel. Beberapa hari kemudian, Bobby datang ke lokasi syuting. Entah bagaimana ia bisa tahu aku di sana. Mungkin lewat kenalannya di kru. Mamaku ada di sana. Begitu melihatnya, ia panik dan meminta tim mengusirnya. Mereka mendekat sopan, tapi Bobby tetap santai, tersenyum miring. Santai aja, ini tempat umum. Siapa bilang aku di sini buat Aureli? Aku punya banyak teman juga di sini. Ia mengejek mamaku seperti menonton komedi. Saat mamaku pergi ke toilet, ia mendekat kepadaku diam-diam. Ia menyelipkan ponsel kecil ke tanganku dan berbisik, "Sembunyikan di celana dalammu. Kalau ada yang mau ambil, bilang aja kamu bakal melapor. Itu bagian pribadimu, cuma aku yang boleh sentuh." Aku mengangguk, memohon agar ia pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, ia menunjukkan tato barunya. Namaku terukir di pergelangan tangannya dengan tulisan tanganku sendiri. Ia menyalinnya dari salah satu surat yang dulu ia paksaku tulis. Surat yang katanya ia akan simpan sebagai bukti cinta. Saat itu aku belum mengerti bahwa ia menempatkannya di sana dengan sengaja. Tato itu menjadi beban baru, rantai lain yang membuatku semakin sulit lepas darinya. Seperti yang dijanjikan, film itu menjadi pekerjaan terakhirku. Setelahnya, hari-hariku gelap. Aku mengurung diri di kamar. Papaku sudah kembali ke Belgia tanpa sempat berpamitan. Terlalu marah untuk menatap wajahku. Aku merindukannya, tapi aku tahu aku telah mengecewakannya. Mamaku tak lagi bicara. Jeremy kebingungan, terjebak di tengah keheningan yang tak bisa ia pahami. Aku terus menggenggam ponsel yang Bobby berikan, menjawab pesannya, ancamannya, tuntutannya. Semua diiringi kalimat manis yang katanya tanda cinta. Ia bilang aku harus bersyukur bahwa semua orang hanya mau memanfaatkanku, bahkan keluargaku sendiri, dan cuma dia yang benar-benar mencintaiku. Ia menyebut dirinya pahlawanku, tapi aku tahu itu bohong. Suatu malam, lewat telepon,
Ia bertanya apakah aku masih ingin ia menunggu sampai aku 18 tahun. Aku terdiam. Sebenarnya, aku tak pernah menginginkan semua ini. Kalau bukan karena ancaman bunuh diri di parkiran mall waktu itu, semua ini takkan terjadi. Aku hanya ingin menuruti orang tuaku, ingin bebas. Tapi entah bagaimana, aku malah meyakinkan diriku bahwa aku harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Heningku terlalu lama. Ia langsung meledak. Suaranya menjerit di ujung telepon, seperti sedang berdiri di depanku. Aku mau, kataku panik. Tentu saja mau. Oh iya? Buktikan. Cukur kepalamu. Aku terpaku. Tapi aku tahu, dengan Bobby, tak ada yang benar-benar bercanda. Ia tahu rambutku satu-satunya hal yang masih membuatku merasa cantik, dan ia ingin mengambil itu juga. Kamu gak pantas ditunggu kalau gak bisa buktiin kesetiaanmu, katanya rendah. Berbahaya. Ancaman itu datang lagi. Lebih gelap. Aku bahkan tak ingat semua kata-katanya. Hanya detak jantungku yang berpacu, rasa panik, rasa putus asa. Aku begitu lelah. Lelah menangis, lelah takut, lelah bermain dalam permainan yang tak ku mengerti. Aku hanya ingin ia berhenti. Aku ingin diam, aku ingin damai, meski sebentar saja. Dalam kabut kelelahan, aku meraih sejumput besar rambutku yang terurai hingga pinggang, lalu memotongnya sampai ke bahu. Segumpal rambut jatuh di pangkuanku. Tanganku gemetar saat memotret hasilnya dan mengirimkan padanya. Balasannya datang cepat. Bukan begitu. Kamu tahu maksudku bukan itu. Lalu, dengan tenang ia menambahkan. Aku bilang, cukur. Semua. Sampai botak. Aku menatap pantulan di cermin. Potongan rambut tak rata, helaian rambut berserakan di lantai. Untuk sesaat, aku terfikir, bagaimana kalau aku benar-benar melakukannya? Mencukur habis semua supaya semua teriakan ini berhenti. Pikiran itu menakutkanku, tapi juga menandakan betapa jauh aku sudah jatuh. Saat tahu aku sempat mempertimbangkannya, suaranya berubah. Puas. Ia tahu ujiannya berhasil. Tapi lalu ia malah mengubah pikirannya. Gak usah. Nanti kamu 18 kayak Buci. Aku gak mau. Tapi sudah terlambat. Segenggam rambut tebal itu masih terletak di tanganku. Dan aku masih bisa merasakan ringan yang janggal di kepalaku. Kali ini, ia memberiku pilihan lain. Ia menyuruhku melihat isi kulkas. Dan ketika ku dengar ada mentimun, ia langsung dapat ide. Dengan suara tenang, hampir santai, ia memerintahkanku untuk memasukkannya ke dalam tubuhku. Di tempat yang seharusnya tak pernah disentuh siapapun. Lalu menyajikannya ke mamaku tanpa dicuci. Aku ngeri. Tentu saja aku tidak melakukannya. Tapi aku berpura-pura sudah. Aku menangis pura-pura. Bersumpah bahwa aku sudah melakukannya. Aku bahkan bersumpah atas nama Tuhan. Karena aku tahu, ia akan percaya. Aku tahu ia yakin aku terlalu takut untuk berbohong atas nama Tuhan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tahu Tuhan akan lebih memilih aku berbohong daripada melakukan hal sekeji itu. Ia menuntut bukti, menuntut aku melakukannya lagi, menuntut video. Ia bilang kalau tidak kirim dalam 5 menit, ia akan menggores tato di pergelangan tangannya. Tapi kali ini, aku sudah mulai paham polanya. Ia sudah terlalu sering mengancam bunuh diri dan tak pernah benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit keberanian. Dalam hatiku berpikir, lakukan saja, hentikan semua ini. Tapi aku tidak pernah mengucapkannya. Di ujung telepon, ia mulai menjerit, berpura-pura sedang menyayat pergelangan tangannya. Ia bahkan bilang darahnya sudah mengalir, meminta tolong, tapi aku tahu itu hanya sandiwara, trik lain untuk membuatku menyerah. Lelah, aku menutup telepon. Kalau memang ia ingin melakukannya, biarkan saja. Aku tidak percaya lagi. Namun, semuanya tetap membuatku gemetar. Rasanya seperti terjebak dalam film horor yang kejam, dipaksa bermain dalam permainan kotor yang tak pernah kupilih. Rasa malu dan marah berputar di kepalaku seperti pusaran air yang tak berhenti menarikku ke bawah. Aku keluar kamar menuju dapur untuk mengambil segelas susu, hanya ingin menarik nafas. Lalu ku dengar suara mamaku menangis di kamarnya. Tangisannya menembus wading. Serak, patah. Suara seseorang yang sudah mencoba segalanya dan tak punya lagi tenaga. Saat itu aku merasa seperti gadis paling bodoh di dunia, menyadari bahwa seseorang bisa menghancurkanku sepenuhnya hanya lewat sebuah ponsel.
Aku tahu aku tak bisa terus begini. Lebih baik semua fotonya tersebar. Lebih baik semua rahasia itu terbuka, daripada aku terus hidup jadi tawanan yang melukai keluargaku sendiri. Biar dunia menghakimi. Biar mereka mencemooh. Biar orang tuaku marah. Suatu hari, aku percaya mereka akan memaafkanku. Kalau semuanya terungkap, aku akan pulang ke Belgia. Ganti nama, mulai dari nol. Bakar semua kalau perlu. Asal aku tak lagi memberinya 1 detik pun dari hidupku. Maka, aku hancurkan ponsel itu. Bahkan setelah aku menghancurkan ponsel itu, rasanya belum seperti kebebasan. Aku pikir aku akan merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Rasanya seperti sedang diawasi. Seolah dia masih cukup dekat untuk mendengar pikiranku, melihat gerakku, menilai dan mengingatkanku bahwa aku salah. Seolah dia masih bisa mengancamku seperti dulu. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi tubuhku belum menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, saat aku melihat mamaku di dapur, mata kami sama-sama bengkak karena menangis. Aku menarik tudung jaketku, berusaha menyembunyikan potongan rambutku yang tidak rata setelah kugunting semalam. Sulit dipercaya bahwa karena satu orang, keluarga kami hampir hancur. Mamaku terlihat ingin memulai pertengkaran lagi, siap mendengar aku membela dia seperti biasanya. Tapi aku menghentikannya. Aku udah mengakhirinya, Ma, kataku pelan. Aku ceritakan semuanya. Tentang ponsel itu, bagaimana aku menyembunyikannya, bagaimana aku masih berada di bawah kendalinya bahkan di rumah sendiri. Mamaku menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. Kamu pikir Mama nggak tahu? Katanya. Dia tidak merayakan, tidak memelukku. Tatapannya seperti orang yang tidak tahu apakah masih bisa mempercayaiku setelah semua yang kulakukan melawan keluargaku sendiri. Keheningan di antara kami bukan lagi marah, tapi hati-hati. Ia seperti sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tak terkejut lagi. Mamaku tidak mengembalikan ponselku. Aku mengerti, sebagian diriku bahkan setuju. Tapi aku harus tahu apakah dia benar-benar menepati ancamannya. Apakah dia mengunggah foto-foto telanjangku yang dulu selalu ia pakai untuk menakutiku. Jadi aku mengambil satu-satunya perangkat yang masih bisa tersambung ke internet, PSP-ku. Aku turun ke lobi apartemen, tempat ada wifi. Mama tidak tahu PSP bisa dipakai online. Dia pikir aku cuma memainkannya untuk GTA. Lobi itu sederhana, hanya beberapa kursi plastik dan gema langkah kaki di lantai ubin. Tapi sunyi, dan jam itu aku sendirian. Hanya aku, membungkuk di depan layar kecil, menyegarkan hasil pencarian berkali-kali seperti nyamaku bergantung padanya. Dan mungkin memang begitu. Aku mengetik namaku berulang kali, lalu namanya. Aku menelusuri halaman demi halaman hasil pencarian. Aku memeriksa forum, situs gosip, blog, situs porno, halaman penggemar lama. Apapun yang mungkin memuat sesuatu, gambar, rumor atau bisikan skandal. Tidak ada apa-apun. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus memeriksa, setiap jam, setiap beberapa jam, lalu hanya sekali di pagi hari. Lama-lama tidak sama sekali. Mungkin aku lelah. Mungkin aku ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Sebagian kecil diriku, mungkin bagian yang paling kecil, mulai berpikir bahwa itu memang sudah berakhir. Tidak ada peretasan, tidak ada kabar, tidak ada unggahan. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Sekitar seminggu kemudian, Mama tuh mulai melunak. Dia mulai mengajakku bicara lagi, hal-hal kecil saja, dan sesekali dia tertawa menonton TV. Jeremy juga terlihat lebih cerah. Saat masa terburuk, dia menjadi sangat pendiam, seolah ketegangan di rumah telah menguras cahaya dalam dirinya. Dia masih anak kecil, tapi sudah memikul beban dari keheningan kami, melangkah hati-hati agar tak memperburuk waktu. Setelah perpisahan itu, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar kamar, tertawa lagi dengannya, bermain seperti dulu. Aku sadar betapa aku merindukan itu. Aku bersalah pada orang tuaku, tapi aku lebih kasihan pada dia. Dia tidak punya pilihan dalam semua ini. Dia dipaksa meninggalkan sekolah dan teman-temannya di Belgia, lalu terseret dalam dramaku karena seorang pria. Aku benci karena ia kehilangan begitu banyak hanya karena aku. Suatu pagi, tanpa sepatah kata pun, mamaku meletakkan ponselku di meja. Aku menatapnya lama, curiga, tapi akhirnya meraihnya. Dia tidak menghentikanku. Hari itu juga aku mengganti nomorku.
Aku bahkan tidak menyimpan yang lama. Rasanya seperti menghapus kutukan. Aku hapus semuanya. Log panggilan, pesan, foto. Aku memberi diriku awal baru. Malamnya mamaku bertanya kenapa aku memutuskan hubungan dengan Bobby. Bibirnya menegang saat menyebut namanya. Kebiasaan yang selalu muncul ketika ia sedang menahan marah. Aku nggak mau ngomongin dia lagi, jawabku. Ia menghela nafas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. Baiklah, katanya akhirnya. Ia masih tidak yakin bisa mempercayaiku. Aku bisa merasakannya. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu berubah. Ia melihatku sedang mengetik sambil tersenyum. Ia mengintip sedikit, melihat nama Milo, lalu tersenyum sedikit seperti baru melihat bunga mekar. Aku sudah berbicara dengan Milo selama berminggu-minggu. Percakapan panjang setiap malam, sampai aku merasa seolah sudah mengenalnya. Kami saling jatuh hati bahkan sebelum bertemu. Perlahan mamaku mulai percaya bahwa ini bukan hanya alasan lain untuk diam-diam bertemu Bobby. Ia mulai mempercayaiku lagi cukup untuk mengizinkanku keluar rumah. Itulah saat aku memperkenalkannya pada mamaku. Milo berbeda. Dia tinggi, berotot, tampak seperti orang yang rajin ke gym, dengan tato di lengannya dan rambut panjang darkap. Tapi tatonya tidak membuatnya menakutkan, karena perhadirannya hangat dan konyol. Dia berbicara dengan sedikit logat aneh karena tidak lahir di Indonesia, dan itu malah membuatnya lebih mudah disukai. Mereka hanya bertemu sekali, saat dia datang menjemputku untuk kancan. Dia meminta izin pada mamaku dengan sopan, dan saat itu aku melihat tatapan mamaku. Ia tampak hampir senang, mungkin karena bisa merasakan perbedaannya. Bobby selalu terlalu percaya diri, bertingkah seolah setara dengan mamaku, bahkan seperti temannya, dan itu membuat mamaku kesal. Dengan Milo ia merasa dihormati. Milo terasa seperti sahabat sekaligus gebetan. Dengannya aku bisa tertawa lepas, tawa yang sudah lama hilang dariku. Aku tidak perlu berpura-pura atau mengecilkan diriku. Aku merasakan getaran di dada lagi, bukan yang menegangkan, tapi yang lembut. Ia menunjukkan padaku bagaimana rasanya bersama pria normal. Tidak ada ujian, tidak ada hukuman, hanya candaan, tatapan lembut, dan momen sederhana. Rasanya damai. Rasanya seperti sesuatu yang dulu hanya kulihat dari jauh dalam hidup orang lain. Bersamanya aku merasa sedang sembuh. Kencan pertama kami di restoran Thailand. Aku belum pernah makan makanan Thailand sebelumnya, jadi aku memintanya memilihkan untukku. Aku tidak ingat nama makanannya, hanya ingat aku tidak bisa memakannya karena rasanya aneh di lidahku. Aku takut reaksinya. Restorannya terlihat mahal, dan aku bersiap untuk dimarahi. Tapi dia malah tertawa dan minta maaf karena memilihkan yang salah. Ia bilang tidak apa-apa, nanti ia bungkus saja untuk ibunya, dan berjanji lain kali akan memilihkan yang lebih enak. Saat itu aku tahu, dia berbeda. Kalau itu Bobby, malam itu pasti sudah berubah jadi pertengkaran panjang. Dalam perjalanan pulang, albumnya Enrique Iglesias sedang diputar, dan saat lagu Hero mulai, mobil terasa seperti dunia lain. Cahaya kota berkelap-kelip di jendela, menyinari wajahnya dalam potongan cahaya yang terasa seperti film. Lalu ia mencondongkan tubuh dan menciumku. Lembut, perlahan, seolah tak perlu dibuktikan pada siapapun. Pribadi. Tidak untuk dipertontonkan, hanya kasih yang membuat dadaku bergetar dalam cara yang baik. Ciuman Bobby selalu terasa seperti pertunjukan, seolah dunia harus melihat. Ini kebalikannya, ini hanya milik kami. Aku merasa seperti berada dalam adegan film, hanya saja nyata dan milikku sendiri. Aku pulang masih tersenyum, langsung menelpon Kelly untuk menceritakan semuanya. Kelly adalah satu-satunya teman yang boleh kuhubungi saat aku masih bersama Bobby. Ia selalu mendukung kami, bahkan sampai berbicara dengan Bobby di belakangku. Mereka belum pernah bertemu, tapi entah bagaimana ia berpihak padanya. Aku kira ia akan berteriak bahagia mendengar kabar itu, tapi justru dia diam. "Kamu tahu dia berbahaya kan?" katanya. "Berbahaya bagaimana?" tanyaku. Ia bilang Milo baru saja putus dengan seorang aktris, dan orang tua gadis itu melaporkan bahwa dia membawa anaknya kabur tanpa izin, bahwa si gadis masih di bawah umur, dan berita itu ada di mana-mana. Aku sebenarnya sudah tahu, dia yang memberitahuku,
Tapi versinya berbeda. Ia bilang orang tua gadis itu lebay, bahwa mereka saling mencintai, bahwa ia hanya coba melindungi gadis itu, bahwa keluarganya ingin menghancurkan nama baiknya. Ia menceritakan semuanya seperti kisah patah hati, bukan kejahatan, dan aku percaya. Mamaku tidak. Setelah bertemu dengannya, mamaku mulai curiga. Mungkin karena tatonya, mungkin karena nalurinya. Akhirnya ia mencari namanya di internet. Ia membaca rumor, gosip, forum, dan tentu saja ia percaya pada media. Ia bilang aku seperti orang yang baru keluar dari kandang singa hanya untuk masuk ke mulut buaya. Ia bilang aku tidak menemukan yang lebih baik, hanya bahaya dengan bentuk yang lain. Lalu ia bertanya, "Kenapa sih kamu selalu milih yang paling parah?" Kata-katanya membuatku merasa seolah aku memang mencari masalah atau terlalu bodoh untuk tahu lebih baik. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya duduk diam, merasakan wajahku panas. Bukan malu, tapi perasaan tenggelam karena menyadari aku salah pilih lagi. Padahal aku benar-benar menyukainya. Saat aku mulai menarik diri dari Milo, bingung dan terluka, sebuah pesan muncul dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu persis siapa itu. Bobby. Bagaimana dia bisa dapat nomorku yang baru? Hanya beberapa orang yang tahu, Mama, Jeremy, dan sahabatku Kelly. Dadaku langsung terasa kosong. Aku menelpon Kelly secepatnya. Aku ingin sekali percaya aku salah curiga, tapi dia mengaku, "Aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu bakal ngancurin hidupmu sendiri bareng Milo. Aku cuma pengen ngebantu. Aku nggak tahu harus ngapain lagi." Jadi dia kasih tahu semuanya. Nomorku yang baru, keadaanku, nama Milo. Dia pikir sedang menyelamatkanku. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menghancurkan semuanya. Kelly telah memberinya nomorku yang baru, dan bersamanya kunci untuk membuka lagi kurunganku. Saat itu juga, semua ketakutan yang aku pikir sudah terkubur muncul kembali. Aku bisa saja memblokirnya, tapi ada ketakutan lain yang menahanku. Bagaimana kalau saat dia tidak bisa menghubungiku, justru dia merencanakan sesuatu? Apakah ada hal yang harus ku ketahui? Apakah dia benar-benar memotong pergelangan tangannya waktu aku menghancurkan ponsel itu dulu? Aku tidak mau tahu, tapi aku harus tahu. Aku ingin tahu apa yang dia inginkan kali ini, apakah semuanya benar-benar berakhir, atau selama ini hanya menunggu waktu. Dan begitu saja, Bobby kembali. Pesan pertamanya terdengar tenang. Terlalu tenang. "Aku dengar kamu punya pacar baru." Tak lama, pesan lain masuk. "Cepat juga ya. Kamu udah ngobrol sama dia waktu masih sama aku?" Aku mengunci ponsel, menarik napas panjang, mencoba memahami semuanya. Saat kubuka lagi, satu pesan baru menunggu. "Kamu bilang ke dia juga kamu masih perawan." Aku tidak membalas. Aku menolak terpancing. Jantungku berdebar, tanganku dingin. Udara di sekitarku berubah, seperti pertanda bahaya yang semakin dekat. Aku terlalu mengenal nada itu. Nada mengejek, selalu mencari celah untuk menjatuhkanku. Simbol senyum di akhir setiap pesan justru membuatnya terasa lebih menakutkan, seperti ejekan yang dibungkus manis. Lalu datang pesan berikutnya. "Kamu baru saja buat kesalahan besar. Kamu pikir aku akan diam saja? Aku nggak akan pernah kalah dari orang tuamu. Aku sudah bersumpah atas nama Tuhan." Aku tetap diam. Tapi bukan karena kuat, melainkan karena takut. Karena aku masih berharap kalau aku tidak bereaksi, monster itu akan kembali bersembunyi dalam gelap. Tapi, monster tidak pernah pergi saat masih lapar. Ia terus menelpon, berkali-kali. Akhirnya aku mengangkat, tapi tak bicara. Ia memanjangkan sapaannya. "Hello." Berulang-ulang, terdengar santai tapi mengejek. Sampai akhirnya aku tak tahan dan bertanya, "Kamu mau apa?" Dengan suara tenang ia menjawab, "Nggak apa-apa. Cuma mau kasih tahu aku punya orang yang siap bunuh orang tuamu kalau kamu nggak nurut." Tubuhku langsung kaku. Dada terasa sesak. Bagaimana seseorang bisa mengucapkan hal sekejam itu dengan nada begitu santai? Lalu ia menambahkan, kalau orang-orang itu dari Ambon. Katanya orang yang biasa mengerjakan urusan kotor. Aku bahkan tidak mengerti kenapa ia menyebut Ambon atau apa hubungannya. Tapi cara ia mengatakannya membuat semuanya terasa nyata. Untuk sesaat, aku sempat berpikir,
Bagaimana dia bisa membayar orang seperti itu? Padahal pulsa saja sering habis. Seolah membaca pikiranku, ia berkata, "Mereka murah, butuh uang, nggak banyak tanya. Mereka tahu cara bikin kelihatannya kayak kecelakaan. Aku nggak main-main kali ini. Coba aja kalau berani." Lalu ia menutup telepon. Aku panik. Aku kirim pesan bertubi-tubi, memohon agar dia tidak menyentuh orang tuaku. Bilang kalau ini bukan lelucon yang lucu. Tanganku gemetar. Ia sering mengancam sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekedar kontrol. Ini perang. Dan aku tidak tahu bagaimana melawannya. Ketika ia tidak membalas, aku terus menelpon dan mengirim pesan lagi dan lagi. "Tolong jangan sakiti orang tuaku. Aku minta maaf. Aku nggak akan pergi lagi." Aku bahkan sempat menulis, "Aku sayang kamu." Bukan karena aku benar-benar sayang, tapi karena aku panik, karena aku takut. Beberapa jam kemudian, ia menelpon lagi. Suaranya terdengar puas, seperti seseorang yang baru menang permainan. Lalu ia berkata, "Aku mau kenalin kamu dengan seseorang." Aku masih menangis, siap memohon lagi. Ketika suara-suara baru terdengar di telepon. Suara laki-laki, berat dan tertawa di latar belakang. Ia menyalakan speaker. "Nih, kenalin, orang-orang Ambonku," katanya. "Mereka yang akan beresin semuanya kalau kamu melakukan kesalahan lagi." Suara mereka santai bahkan terdengar ramah, tapi membuat kulitku merinding. Waktu itu aku percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu kalau mungkin ia hanya meminta teman-teman basketnya untuk berpura-pura. Saat itu aku masih anak kecil yang ditakut-takuti orang dewasa. Dan ancamannya berhasil. Aku ingin menjerit. Ingin lari. Tapi kemana? Aku terpaku. Yang paling sulit kupahami adalah kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang memberikan nomorku. Kelly tahu semuanya. Ia tahu bagaimana ia menghancurkanku. Bagaimana ia memanipulasiku. Ia pernah menangis bersamaku. Berjanji akan melindungiku. Tapi tetap menyerahkan nomorku padanya. Mungkin ia pikir sedang menolongku. Mungkin ia pikir sedang menyelamatkanku. Tapi bagiku itu pengkhianatan. Luka yang menetap di dada. Aku ingin menegurnya, tapi bayangan Bobby jauh lebih besar daripada Kelly. Jadi aku diam. Persahabatan kami perlahan lenyap dalam keheningan. Sementara aku tenggelam dalam ketakutan atas keselamatan orang tuaku, Milo mencoba menghubungi, menanyakan kenapa aku tiba-tiba menjauh. Tapi aku terlalu takut membuat kesalahan lagi. Aku bilang kami tidak bisa lanjut, lalu memblokirnya. Ironis sekali, baru kemarin aku tertawa mendengar logatnya yang lucu, bersandar di bahunya, dan kini aku harus memutuskannya. Kupu-kupu di dadaku berubah jadi batu. Aku bahkan tidak sempat berduka dengan layak. Milo sempat menjadi sekilas normalitas dalam hidupku. Seseorang yang tidak menuntut bukti setiap saat. Tidak marah atas hal-hal kecil yang dalam hubungan sehat bukan masalah sama sekali. Typo, balasan yang terlambat, teman laki-laki, foto dengan lawan main, semuanya tak pernah jadi bahan pertengkaran. Tapi ketika Bobby kembali dengan ancaman barunya, sesuatu dalam diriku mati. Tawa berhenti, cahaya di mataku padam. Aku kembali ke dalam sangkar. Di malam hari saat kami berbicara melalui telepon, Bobby memaksaku bersumpah atas nama Tuhan bahwa aku tidak pernah tidur dengan Milo. Panggilan itu bisa berlangsung berjam-jam. Hanya aku yang mengulang sumpah, menyebut nama setiap anggota keluargaku satu persatu sebagai bukti. Memohon agar Tuhan menghukumku jika aku berbohong. Tapi tentu itu tidak cukup baginya. Ia terus menekan, menuduh, memanggilku dengan nama-nama yang menyakitkan. Dan aku diam, karena melawan hanya membuatnya semakin kejam. Sebelum menutup telepon, ia berkata dengan nada datar dan santai, "Kamu nggak sepinter itu. Jangan pernah coba laporin aku. Kamu punya bukti, hah?" Tentu aku tidak punya. Itulah bagian paling menyakitkan. Semua ancamannya terjadi lewat telepon. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Hanya kata melawan kata. Ia lebih tua, lebih fasih bicara, lebih pandai memutarbalikkan cerita. Kalaupun aku mencoba melapor, siapa yang akan percaya pada seorang remaja yang bahkan belum lancar bahasa Indonesia? Ia melanjutkan ancamannya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi tajam seperti pisau. Kalau sampai aku dipanggil karena ini, orang Ambonku tetap jalan. Aku nggak peduli kalau aku harus masuk penjara, asal orang tuamu hancur. Kebenciannya terhadap orang tuaku sudah gila.
Mamaku memang tidak tahu semua detailnya, tapi ia melihat aku mulai kembali menyusut ke dalam diriku sendiri. Raut kecewa di wajahnya membuatku hancur. Ia baru saja mulai percaya lagi, dan aku merusaknya. Ia sempat bahagia melihat aku tertawa, meski sebentar saja. Mungkin karena ia merasa akhirnya aku bisa hidup normal seperti remaja lain. Tapi kemudian semua itu hilang. Aku tahu ia juga menyalahkan dirinya karena mempercayai orang yang ternyata membawa bencana. Aku membenci diriku sendiri karena membuatnya kecewa lagi. Aku benci tidak bisa jujur padanya karena ketakutanku pada Bobby lebih besar daripada keberanianku. Di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang sangat salah padanya, sesuatu yang berbahaya. Aku benci betapa mudahnya ia kembali masuk ke hidupku dan mengurungku lagi dengan ancaman yang baru. Aku menjadi semakin patuh, semakin penakut, setiap hari. Aku berhenti bekerja, aku seperti mayat hidup, selalu mengangguk, selalu mengiyakan. Waktu berjalan tanpa bentuk, diisi pertengkaran, permintaan maaf, ancaman, dan keheningan. Tidak ada yang benar-benar berubah. Mamaku akhirnya juga seolah menyerah. Ia masih memasak untukku, masih memastikan aku makan, masih memeriksa apakah aku bernafas. Tapi semua itu tidak lagi terasa seperti kasih sayang, melainkan kewajiban. Bobby melarangku bekerja, dan karena itu mamaku pun melarangku keluar rumah. Ia pikir kalau aku tetap di rumah, aku akan aman dari Bobby. Aku terjebak, tidak bisa pergi kemana-mana. Untuk waktu yang lama, satu-satunya ponsel yang kumiliki hanyalah perangkat lama untuk SMS. Tanpa internet, tanpa dunia luar. Satu-satunya koneksi yang kupunya hanyalah Bobby, orang terakhir yang seharusnya ada dalam hidupku. Kadang-kadang aku membayangkan diriku seperti putri yang dikurung di menara. Hanya saja ini bukan dongeng, dan orang yang datang bukan pangeran, melainkan penjagaku sendiri. Bahkan ketika usiaku hampir 18 tahun, aku masih merasa 15 tahun di dalam. Kemudian mamaku mulai bicara tentang kemungkinan kembali ke Belgia tanpaku, karena aku hampir cukup umur. Ia lelah, kehabisan cara, dan aku bisa merasakan jarak itu. Bobby justru senang, karena jika mereka pergi, aku akan sepenuhnya jadi miliknya. Baginya itu kemenangan, bagiku itu kehancuran. Kadang-kadang ia datang tanpa pemberitahuan, berdiri di taman bawah apartemen, mengatakan ia hanya ingin melihatku sebentar saja karena rindu. Aku ingat satu kali, saat aku sedang berbicara dengannya lewat telepon, tiba-tiba terdengar suara siulan keras. Suara itu terdengar bukan hanya di telingaku melalui ponsel, tapi juga dari luar jendela. Dengar itu? Katanya. Aku menjawab iya. Coba buka balkonmu, ujarnya. Ketika aku melangkah keluar, aku melihatnya dari kejauhan. Berdiri di pinggir jalan tol, mobil barunya berhenti di sana, melambaikan tangan ke arahku dengan ponsel masih menempel di telinganya. Dari seberang sana aku bisa mendengar ia menangis, berkata bahwa kisah cinta kami menyedihkan tapi juga indah. Waktu itu aku tahu, kedatangannya bukan karena rindu, tapi untuk memastikan aku benar-benar ada di rumah. Ia selalu menyebutnya cinta, tapi bagiku itu pengawasan. Saat pulang, ia malah memarahiku karena tidak terlihat cukup bahagia. Katanya ia sudah berusaha datang jauh-jauh hanya untuk melihatku sedetik saja. Ia berkata kami seperti Romeo dan Juliet, kisah cinta terlarang yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Kadang-kadang ia berbisik, sebentar lagi kamu 18, dan saat itu kita akan menang. Aku duduk memandangi lantai dan berpikir, menang apa? Ia sudah membuatku kehilangan segalanya. Ia lupa alasan aku masih di sana. Aku bukan Juliet yang tidak bisa hidup tanpa Romeo-nya. Aku hanya gadis yang ketakutan dan sudah berhenti melawan. Tanpa kusadari akhirnya aku berusia 18 tahun. Pagi itu aku terbangun di tempat tidurku. AC rusak semalaman, udara terasa panas. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada pelukan. Mamaku ada di apartemen yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia lain. Aku tidak mengharapkan apapun, aku bahkan tidak merasa pantas mendapat apapun. Dulu saat kecil, setiap kali bertengkar dengan orang tuaku, aku selalu berbisik pada diri sendiri. Aku tidak sabar menunggu usia 18 supaya bebas. Aku membayangkan kebebasan itu berarti tidak ada aturan, tidak ada kontrol, bisa bepergian, bisa tertawa, bisa hidup. Tapi saat hari itu tiba, aku tidak merasa bebas sama sekali. Ulang tahunku 18 tahun tidak terasa seperti perayaan, rasanya seperti berduka. Selama bertahun-tahun aku memberitahu diri sendiri, 18 akan menyelamatkanku. Bagiku, 18 selalu terasa seperti garis finish.
Usia ketika kebebasan akhirnya akan jadi milikku setelah bertahun-tahun penuh aturan, larangan, dan kata tidak. Kupikir saat aku genap 18, aku akan punya ruang untuk menentukan sendiri. Bisa keluar rumah tanpa harus meminta izin. Benar-benar merasakan hidup ini milikku. Tetapi ketika hari itu tiba, sama sekali tidak terasa seperti kebebasan. Rasanya seperti jebakan yang menutup rapat. Alih-alih terasa lebih ringan, aku merasa lebih berat. Seperti sesuatu yang dingin menempel di dadaku. Seolah kedewasaan bukan membuka pintu, tetapi menutupnya. Sejak Bobby masuk ke hidupku, 18 berhenti berarti kebebasan. Itu berarti kepemilikan. Itu berarti hitungan mundur menuju hari yang telah ia tunggu. Hari ketika hukum tak lagi melindungiku. Aku bukan anak di bawah umur lagi. Tak ada yang bisa mengklaim masih di bawah umur. Tak ada yang bisa menghentikannya. Ia menunggu momen ini bukan untuk merayakanku, melainkan untuk mengklaimku. Sebelum hari itu pun aku sudah berhenti menantikan. Anak-anak seusiaku bicara tentang rencana setelah 18. Pesta, perjalanan, kebebasan. Sementara aku hanya takut. Setiap hari yang mendekat terasa seperti satu tali lagi yang menjerat. Pagi itu ponselku berbunyi. Hanya satu pesan. Naik taksi ke Plaza Semanggi. Aku tunggu. Tak ada ucapan selamat, tak ada kehangatan, hanya perintah. Aku tidak bilang ke mamaku. Tidak perlu. Dia sudah tahu. Dia melihatku berjalan di rumah seperti orang yang menuju hukuman, bukan perayaan. Dan dia tidak menghentikanku. Mungkin karena dia merasa tak bisa. Mungkin karena dia sudah menyerah. Diamnya bukan tanda menyetujui, melainkan tanda pasrah. Keheningan orang yang bersiap menghadap benturan. Aku masuk ke bagian belakang taksi. Pelapak tangan berkeringat, tenggorokan kering. Aku menatap bayanganku di jendela, tetapi aku nyaris tak mengenal diriku sendiri. Aku tampak seperti gadis yang berpakaian dewasa. Padahal di dalam, aku masih anak kecil yang ketakutan, gemetar. Rasanya aneh berada di luar sama sekali. Selama bertahun-tahun aku terkurung di apartemen itu. Sampai janji itu benar-benar datang. Bahwa setelah 18, mereka tak lagi bisa menghentikanku. Keluar terasa tidak nyata, hampir salah. Seolah kebebasan itu asing. Udara di luar tidak terasa milikku lagi. Dan di taksi, aku sadar betapa canggungnya aku secara sosial. Betapa aku lupa cara eksis di dunia. Cara bersikap pada orang di luar dinding yang mengekang aku begitu lama. Supir melirikku lewat kaca spion. "Kamu Aureli?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk hati-hati. "Istri saya nonton film kamu," katanya sambil tersenyum. "Tanpa jeda, kamu kan yang digosipkan itu juga, yang orang tuanya nggak setuju dengan kisah cintanya dengan pria dewasa itu." Nama Bobby menggantung di lidahnya, tapi dia tidak ingat persis. Aku tertawa terlalu cepat, terlalu keras, berharap bisa menyingkirkannya. "Bukan, itu cuma gimik doang," jawabku. Suaraku terdengar salah, seperti milik orang lain. Ia terus berceloteh, santai dan ingin tahu seolah ini bukan momen terburuk dalam hidupku. Bagi dia, itu gosip. Bagi aku, itu jebakan yang tak bisa kutolak. Saat taksi berhenti, aku melangkah ke panas kota. Plaza Semanggi. Aku sering ke situ sebelumnya. Jalan-jalan dengan teman, makan bareng keluarga, menyusuri mal seperti remaja lain. Tetapi hari itu suasananya beda. Bukan bangunannya, melainkan aura di sekitarnya. Kaca yang sama, eskalator yang sama, kerumunan yang sama, tetapi bagiku semua terasa diskenariokan. Seolah tempat akrab ini diubah jadi panggung, di mana aku harus memainkan peran yang tak pernah kubuat. Ia menungguku di sebuah kedai kopi. Ia tidak sendiri. 2 pria duduk di sampingnya. Jas rapi, map tersusun di meja. Satu membawa tas kerja. Mereka tidak tersenyum, tidak memperkenalkan diri. Tak perlu. Kehadiran mereka sudah berbicara. Bobby berdiri, menunjuk kursi, suaranya singkat. "Duduk." Aku duduk. Ia mendorong tumpukan kertas ke depanku. "Tanda tangani ini," perintahnya. "Tanda tangani apa?" Suaraku tercekak sebelum bisa kutahan. Halaman-halaman kabur di mataku. Istilah hukum, paragraf tebal, cap resmi. Nafasku cepat. Ruangan terasa miring.
Ini cuma buat bantu kita, katanya santai terdengar sudah latihan. Biar bisa mulai prosesnya, gereja, rencana, cuma itu. Ia mengatakan semua seperti hal yang tidak berbahaya, tapi genggamannya pada pulpen mengatakan hal lain. Lututnya bergetar, matanya menatapku seperti predator mengamati mangsa. Kami belum pernah bicara tentang pernikahan seperti ini. Aku baru berusia 18. Menikah bukan impianku, bukan rencanaku. Aku ingin kedewasaan supaya bisa bernafas, bukan langsung masuk ke jeruji lain. Aku sudah nunggu kamu. Ia mendekat, suaranya menegang. Jangan buat ini susah. Ia tampak tenang, tetapi aku bisa merasakan badai di bawahnya. Wajahnya tegang, nadanya rendah dan berbahaya, seolah menantangku untuk menolak. Aku menatap kertas itu, jantung berdebar, pikiran berputar. Tanganku berat di pangkuan. Lalu terlintas sebuah ide. Kubuka ponsel pura-pura seperti bergetar. Aku berharap seperti sedang menjawab panggilan penting. Aku hadapkan jariku ke arahnya, memberi isyarat agar menunggu sebentar. Lalu berdiri selambah hati, hati-hati, seolah tidak ada yang salah. Lalu aku lari. Aku tidak berpikir. Kaki melesat sebelum otak mengejar. Aku menembus mal, menyusuri toko-toko, menembus kerumunan. Setiap lorong menjadi kabur. Ubin berkilau, eskalator berdengung, lampu neon berkelip samar-samar. Aku lari menuju kebebasan. Aku berputar-putar. Lalu aku dengar, gemerincing logam rantainya. Bunyi sendal karet menghentak di lantai. Berat, cepat, mendekat. Panik membuncak. Aku mendorong tubuh lebih kencang. Belok ke sudut lain, paru-paru terbakar, mata mencari tempat menghilang. Kerumunan menipis. Aku tersesat ke tempat parkir. Kosong, terbuka. Langkah kakiku menggema di beton. Seketika aku berhenti untuk menarik nafas. Saat itulah aku merasakan tangan itu menggenggam lenganku. Kencang. Belum kasar, belum. Ia berdiri di depanku, menghalangi jalan. Wajahnya dibuat tampak khawatir. "Hei, kenapa kamu lari sayang?" Tanyanya lembut penuh bujukan, seolah ini bukan menakutkan. Ia menyibakkan rambutku, suaranya nyaris manja. "Aku sayang kamu. Aku cuma butuh rasa aman. Sesuatu yang bilang kamu gak main-main setelah aku nunggu lebih dari 2 tahun. Kata-katanya melilit seperti tali. Kelembutannya sandiwara, tapi genggamannya mengatakan kebenaran. Ia mengencangkan pegangan sedikit, pandangannya menjadi tajam. "Kamu ingat apa yang akan terjadi kalau kamu membangkang?" Aku mengangguk, karena aku tahu, ancaman itu, rasa malu itu, bahaya itu. Dia melembut lagi, memiringkan kepala seperti ayah yang kecewa. "Bagus, oke, kita balik. Gak usah malu, mereka di sini buat aku. Bertingkah normal saja, tenang." Jadi aku kembali ke meja, kembali ke mereka, kembali ke kertas. Ia mendorong pulpen ke tanganku, jemariku gemetar, pikiranku berteriak tidak, tapi tangan mengkhianatiku. Aku teringat orang tuaku, apa yang akan terjadi pada mereka, bagaimana momen ini bisa menghancurkan keluargaku, dan tetapi akhirnya aku menandatanganinya. Bobby tersenyum puas, lalu bertoleh ke pengacara. "Kalau bisa coba tanggal 5 Oktober. 5 Oktober, ulang tahun papaku, ulang tahun adikku juga." Air mataku tumpah sebelum sempat kutahan. "Tolong jangan," bisikku. "Itu terlalu kejam." Pengacaranya mengangguk. "Mepet ya, kita coba. Tapi seperti yang kami bilang, susah cari gereja yang mau pakai saksi palsu, lewati prosedur. Kita usahakan." Mereka merapikan map dan pergi. Tapi Bobby belum selesai. "Ini buat aku," katanya sambil mengeluarkan selembar kertas kosong dari tasnya. Seolah semuanya sudah diatur layaknya skenario. Ia mengatakannya kata demi kata. "Aku, Aureli, menyatakan bahwa aku sadar, dalam keadaan sadar, dan menulis pernyataan ini tanpa paksaan. Aku ingin menikah dengan Bobby. Ini kehendakku, keputusanku, pilihanku." Ia membuatku menandatanganinya. Untuk arsipnya, untuk bukti, untuk kendali. 1 lembar lagi untuk disandara. Nanti, ia akan membuatku menulis lebih banyak. Surat, pernyataan, deklarasi, masing-masing jadi bukti untuk koleksinya, masing-masing jadi rantai baru di leherku. Pertama kali itu tidak mudah. Air mataku menetes di halaman, satu demi satu, mengotori tinta, membuat huruf luntur. Bobby jadi kesal dan memaksaku mengulang.
berkali-kali. Ku coba menghapus bekas air mata, tapi tangis terus datang, mengotori setiap baris. Saat aku menulis ulang, salah satu teman lama Bobby datang. Usianya seumuran Bobby, sudah menikah, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ia mencondongkan tubuh untuk melihat kertas, memastikan terlihat resmi. Lalu ia terkekeh. "Cewekmu masih kecil banget, Bob. Tulisan tangannya aja masih kayak anak SD." Tawanya menusuk lebih dalam dari pulpen di tanganku. Malu mengganda. Setelah memiliki semua surat itu, kami pergi ke ATM di dalam mall. Bobby bilang mau cek transfer, jadi aku berdiri di sampingnya sementara ia menekan layar mesin. Secara tak sengaja, aku melirik ke layar dan melihat saldo. 2 juta rupiah. Mataku tertahan sebentar sebelum ia menangkapku menatap. Kepala Bobby berputar cepat, nadanya tajam. "Kenapa kamu lihat? Mau bilang apa?" Aku cepat-cepat menggeleng. "Nggak apa-apa." Namun dalam hati terngiang. 2 juta? Ia mau menikahiku dengan jumlah segitu. Bagaimana ia membayar gereja, pengacara yang ia sebut-sebut? Lalu aku ingat, ia baru saja bayar uang muka mobil. Mungkin itu sebabnya cuma segitu yang tersisa. Tetap saja, rasanya aneh. Aku memberanikan diri bertanya lembut, "Hati-hati, itu rekeningmu satu-satunya?" Ia meledak, "Serius? Kamu bertingkah materialistis kayak Putri. Duit bisa dicari, keluargamu miskin juga." Malu menyengat. Aku cuma bertanya, tapi cara ucapnya membuatku merasa murahan, serakah, tak tahu terima kasih. Aku cuma minta maaf, takut ledakan berikutnya. Di perjalanan pulang, aku menangis dalam diam. Air mata membuat jalanan jadi goresan cahaya. "Berhenti nangis," katanya ketus. "Mamamu harus lihat kamu bahagia sekarang karena bebas dari mereka." Lalu hampir tertawa, ia menambahkan, "Tahu nggak, kalau kamu nggak menandatangani, aku sudah tahu apa yang akan kulakukan." Aku menatapnya, waspada. Ia tersenyum tipis. "Aku akan bunuh orang tuamu, ikat kepala mereka ke mobilku dan seret di jalan." Nadanya santai, hampir main-main, seakan menggambarkan adegan film. Aku bilang, "Kamu nggak bakal lolos." Ia mengangkat bahu. "Kalau begitu aku masuk penjara. Aku nggak peduli. Kalau aku nggak dapat kamu, mereka juga nggak menang. Aku tetap menang." Dan kepalaku yang bodoh mempercayainya. Bagi sebagian orang, 18 berarti menjadi dewasa. Bagiku berarti lain. Itu adalah ketakutan yang dikemas jadi kebebasan. Itu adalah berjalan ke dalam kandang lain yang belum kulihat watasnya. Kata-kata pengacara berdengung di kepalaku. Lewati prosedur, cari saksi palsu. Tidak ada yang terdengar legal, tidak ada yang terdengar benar. 2 bulan telah lewat sejak hari aku menandatangani berkas itu. Dalam minggu-minggu itu, Bobby semakin tegang, gelisah, dan lebih mengontrol daripada sebelumnya. Aku ingat betapa inginnya ia mengadakan pernikahan pada tanggal 5 Oktober, hari ulang tahun ayahku dan adikku, Jeremy. Semakin dekat tanggal itu, aku panik. Perutku mual memikirkan ia mengikatku di hari yang seharusnya merayakan 2 orang yang paling aku cintai. Rasanya seperti peringatan, seakan ia sedang menajamkan pisau sebelum mengiris. Ketakutan itu mendorongku membuka Google. Tengah malam, aku cari apapun yang terlintas. Langkah-langkah sebelum pernikahan Katolik. Bisakah seseorang menikahkanku tanpa persetujuan? Apakah pengakuan dosa termasuk persiapan? Apa yang terjadi jika mempelai perempuan berkata tidak? Aku berpegang pada setiap jawaban. Kubiarkan diriku percaya bahwa pernikahan Katolik butuh persetujuan, pernyataan, kelas, dan prosedur. Pastor harus mendengar aku berkata iya. Kuulangi diriku, berarti aku masih punya kuasa. Kalau sampai saat itu, aku bisa mengatakan semuanya kepada pastor, memohon pertolongan, dan mereka akan menghentikannya. Aku lebih percaya gereja daripada kantor perlindungan anak dulu yang gagal melindungiku. Keyakinan kecil itu memberiku sedikit tenang. Tetap saja, pencarian itu menarikku kembali pada satu kenangan yang tidak menyenangkan. Beberapa minggu yang lalu, kami sempat bertengkar lagi. Sudah 2 tahun sejak satu-satunya kencan dengan Milo, tapi ia masih belum bisa melepas itu. Ia menangis, bilang aku tidak tahu seberapa parah ia telah menghancurkan hatiku, bagaimana ia telah menodai hubungan kita dengan orang lain. Ia bilang itu membuat tekanan darahnya tinggi, bahwa aku sudah terlalu sering berdosa kepadanya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang memuntir perutku. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa setelah semua yang ia ajarkan padaku, cara memuaskan laki-laki, cara menjadi seperti yang ia mau, orang lain yang akan menikmatinya. Ucapannya terdengar pongah, hampir jumawah, seakan aku adalah sesuatu yang ia bangun dan miliki. Nada ucapannya bukan sayang atau terluka, melainkan memiliki. Kulitku merinding. Aku diam, terlalu muak untuk merespon, tapi juga sudah terlalu terbiasa karena setiap dosa selalu diputar menjadi milikku.
Lalu ia berkata mungkin sudah saatnya aku mengaku dosa di gereja. Kamu belum pernah mengaku dosa di gereja, kan? Awalnya aku tak tahu harus menjawab apa, tapi gagasan untuk meringankan sedikit saja beban yang kupikul terasa menggoda. Mungkin bukan ide buruk, aku setuju. Sebelum berangkat, ia bilang aku harus mencari surat baptisku dulu untuk bukti bahwa aku sudah dibaptis Katolik agar bisa mengaku dosa. Saat itu tidak terasa aneh, jadi kukirimkan kepadanya. Hari itu ia menyuruhku memakai baju kantor, blus biru dan rok krem yang kubeli untuk peran sinetron. Ia memaksa riasan lebih tebal daripada biasanya, padahal hampir selalu ia bilang lebih suka aku tanpa make up. Aku tidak bertanya, mungkin ia hanya ingin aku terlihat rapi. Ia mengajakku berkendara jauh ke daerah keluarganya. Sesampainya di sana, kami tidak masuk ke gereja utamanya. Ia menuntunku ke ruang kecil di belakang, kantor pastur. Pasturnya duduk di meja, kertas-kertas dijepit di papan. Wajahnya gugup, canggung. Bobby masuk duluan, berbicara dengan pastur sementara aku menunggu di luar. Lalu giliranku. Pastur bertanya apakah aku siap mengaku dosa. Aku kikuk. Kupikir pengakuan dosa seharusnya di dalam gereja, di bilik, tertutup, seperti di film. Tapi aku duduk. Aku mulai dengan hal-hal kecil dari masa kecil, seperti suka mengarang cerita dan menggoda teman sampai kebablasan. Lalu kuceritakan yang lebih berat. Kataku belakangan ini aku sering menyakiti orang tuaku. Mataku berkaca, suaraku merendah. Aku hendak mengatakan sepertinya aku diperkosa. Tetapi Bobby berdeham keras, seperti peringatan agar aku tidak mengatakan hal yang tidak sesuai. Jadi kuubah kalimatku. Aku melakukan perzinaan dengan pacarku. Pastur hanya mengangguk. Penanya bergerak di atas kertas, tanpa penghiburan atau bimbingan, seolah ia tidak benar-benar mendengarkan. Selesai dan keluar, Bobby bersandar di dinding sambil merokok, menyeringai. Ia mendengar semuanya, ia tahu semuanya. Kenangan itu membuatku gelisah. Jika pengakuan dosa seharusnya membersihkan, pengakuan itu justru membuatku merasa diawasi, bukan diampuni. Setelah kupikirkan lagi, rasanya itu bukan tentang iman, melainkan bagian dari sesuatu yang sedang Bobby siapkan tanpa sepengetahuanku. Jika itu bagian dari persiapan pernikahan, berarti aku sudah terjebak. Tetapi saat tanggal 5 Oktober datang, tidak terjadi apa-apa. Karena penasaran, kutanya apakah ia mendengar kabar dari pengacara. Bobby mengakui mereka mundur. Mereka meminta uang lebih banyak daripada yang ia punya. Ia bilang aku tidak perlu khawatir, ia akan cari cara lain. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kami. Di dalam hati aku berdoa tidak ada gereja yang setuju, tidak ada pastor yang berani melanggar aturan. Baru kemudian setelah pencarian tengah malam itu, muncul cemas yang dingin. Kenapa tidak ada satupun informasi yang mengatakan kamu harus membuktikan baptis untuk bisa pengakuan? Itu untuk apa ia butuh surat baptisku? Beberapa hari kemudian, sinetronku akhirnya selesai. Hari terakhir di lokasi, adegan terakhir, salam perpisahan terakhir. Koperku sudah terisi baju untuk sebulan, naskah dan segala kekacauan hidup di lokasi. Yang kurasakan hanya lega. Lega semuanya selesai. Lega akhirnya bisa pulang. Jujur saja sejak hari pertama aku sudah kelelahan. Sejak pertama kali syuting, aku merasa tidak punya tempat. Aku bahkan tidak tahu harus duduk di mana. Aku anak baru, wajah baru yang dilempar ke lingkungan yang semua orangnya sudah tahu aturan. Aturan yang tidak ada yang mau menjelaskan. Aku berakhir di sofa ruang tunggu. Dia menunggu adegan pertamaku. Aku tidak tahu itu tempatnya dia. Tidak ada yang memberitahu. Lalu dia masuk, pemeran utama, bintang yang semua orang mengitarinya. Ia menatap tepat padaku. Aku berdiri, berusaha sopan. Tubuhku bergerak lebih cepat daripada otakku. Aku tersenyum kecil, gugup dan hormat. Ia tidak membalas senyum, tidak menyapa. Ia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti ada barang yang tiba-tiba dikirim ke rumahnya tanpa ia pesan. Tidak tahu lagi harus bagaimana, aku duduk kembali. Ia keluar ruangan dan kembali dengan asistennya yang membawa kaleng semprot serangga. Sambil tersenyum tetapi bukan senyum hangat, senyum yang dibuat untuk memermalukan. Lalu dengan nada manis ia berkata, "Ups, aku nggak tahu ada yang duduk di sofanya pemeran utama." Tidak ada orang lain, hanya kami bertiga. Si aktris berdiri dekat pintu, tangan terlipat, menonton seperti sutradara yang menikmati adegan, menahan tawa sebelum keluar. Dan tentu saja, alih-alih marah, aku malah merasa bersalah. Aku minta maaf, bilang aku tidak tahu itu sofanya. Perundungan tidak berhenti di situ. Ia menjadi bagian dari setiap hari, menyusup ke momen paling kecil, sampai aku tidak bisa lagi membedakan mana awal dan akhir. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca, menunggu retaknya.
Jadi ketika semua selesai aku lega, tapi aku juga bangga. Ini pekerjaan pertama yang pembayarannya masuk langsung ke rekeningku. Itu satu-satunya alasan Bobby mengizinkan aku bekerja lagi. Aku baru 18 tahun, dan untuk pertama kalinya boleh membuka rekening atas namaku. Saat ku cari saldonya, kulihat angka itu, ratusan juta rupiah dengan namaku di sampingnya. Ku tatap layar berkali-kali, bukan karena ingin belanja, melainkan karena aku tidak percaya. Setelah semua ini, lelahnya, perundungan, tekanan, akhirnya ada sesuatu yang benar-benar milikku. Aku baru mulai merasa bersyukur semuanya selesai, bahwa aku selamat dari dunia toksik lokasi itu dan bisa bernafas lagi. Ketika ponselku berdering, Bobby. Ia mulai berbicara tentang video promo sinetronku, yang pakai gaun putih itu. Ia menyuruhku memastikan gaunnya kubawa pulang. Aku mengiyakan. Toh semua bajuku sudah kukemas. Tapi dalam hati aku bertanya kenapa ia peduli pada gaun itu. Lalu ia berkata, "Bilang ke mamamu kamu gak perlu supir malam ini. Ngomong apa aja. Aku yang antar kamu pulang malam ini." Suaranya stabil, tapi bukan tenang. Stabil yang dipaksakan. Seperti orang yang menahan rumah kartu. Aku tidak membantah. Aku tidak mau berdebat. Tidak di hari terakhir. Jadi aku patuh. Aku bilang pada mamaku aku akan pulang dengan supir produksi. Kataku akan lebih praktis karena barangku banyak. Entah dia percaya atau tidak, ia mengiyakan. Masih gelap saat aku melangkah keluar studio. Fajar belum pecah. Udara sejuk dan lembab. Tubuhku pegal. Mataku perih. Aku hanya ingin mandi, tidur, lenyap di balik kenyamanan. Jadi kulihat mobilnya. Honda Jazz, warna putih. Mobil yang ia beli beberapa bulan lalu tetapi tidak mampu bayar. Ia baru membayar uang depan dan cicilan bulanan sudah jadi tanggunganku. Aku meminjamkan uang. Katanya akan diganti. Tidak pernah. Itu atas namanya atau nama kakaknya. Aku sudah lupa. Yang ku tahu pada titik itu rasanya seperti hutangku. Melihat mobil itu dengan kaca gelap dan mesin mati, aku merasa aku tidak akan pulang. Ia menurunkan kaca. Wajahnya sulit dibaca dan menyuruhku naik. Aku naik. Ia menyetir tidak ke arah rumahku. Kutanya kemana kita. Ia bilang ke rumahnya. Ayahnya mau bicara soal ide bisnis rental mobil. Itu tidak mustahil. Karena ayahnya pernah mencoba mengajakku investasi untuk salah satu idenya. Jadi ketika Bobby bilang begitu, aku percaya. Aku hanya bertanya apakah harus malam ini, karena aku belum tidur, tetapi wajahnya menegang, dan ia menyuruhku tidur saat itu juga. Jalan makin sepi, kota berganti rumah kecil, lalu pepohonan, lalu tanah kosong. Album Alter Bridge membahana dari speaker. Ia ikut bernyanyi untuk In Loving Memory, memaksa suaranya seakan bagus. Leher menegang, suara pecah, percaya diri berlebihan tetapi fals. Lebih parah, setengah kata ia telan. Suku kata meleleh jadi satu seperti mulut dipenuhi kelereng. Sebuah pikiran menyeberang cepat. Bagaimana kalau ia membawaku untuk menikah hari itu? Panik naik, lalu kulirik ponsel. Hari itu Senin. Itu menenangkan sejenak. Mana ada orang menikah hari Senin, kan? Kulihat keluar, memperhatikan jalan. Memang ke arah rumahnya. Setelah yakin, aku memejamkan mata dan tidur. Saat terbangun, mobil terparkir di depan gereja. Kecil, tua, dinding krem. Beberapa mobil di dekatnya. Tikus melintas di samping bangunan. Lalu kusadari aku kenal tempat ini. Ini gereja yang sama tempat ia pernah memaksaku mengaku dosa. Ada orang-orang berdiri di luar, berwajah Tionghoa, berpakaian semi-formal. Orang asing. Lalu kulihat ibunya. Ia memelukku hangat, seakan ini hari yang membahagiakan. Ada sesuatu di dalamku yang retak. Ini bukan rumahnya. Tidak ada pembicaraan bisnis. Ini jebakan. Saat aku masih syok, kulihat Bobby jongkok di samping koperku, mengobrak-abrik sampai menemukan gaun putih yang tadi ia sebut. Ia mengangkatnya. Pakai ini. Aku menatap gaun itu. Kenapa? Aku sudah menduga, tetapi sebagian diriku masih berharap aku salah. Rahangnya mengencang. Kita menikah. Aku tertawa kecil yang kering, bingung dan lelah. Tetapi ia tidak bercanda. Kulihat sekeliling. Tidak ada satupun milikku di sana. Tidak ada keluargaku, tidak ada temanku. Hanya keluarganya. Mereka menunggu. Bobby, jangan, bisikku.
Ia mencengkram lenganku. "Kamu bilang kamu mau menikah. Sekarang buktikan," katanya. Lalu menyeringai. "Kamu beruntung aku nggak dapat tanggal 5 Oktober. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia mendekat. Nafasnya bau rokok. "Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak menurut." Lalu, seakan bermain untuk penonton, ekspresinya berubah. Matanya dibuat berkaca, suaranya ia patah-patahkan, memaksa tangis. "Kita berhasil, sayang," serunya, sambil menggenggam tanganku terlalu kuat. "Senang dong, ini yang kita mau. Aku tahu rasanya nggak percaya, tapi ini beneran." Ia tampak konyon, bertingkah seperti mempelai paling bahagia di dunia, bermain peran di depan orang. Sementara aku kaku, tubuhku beku, hatiku menolak mengikuti naskahnya. Di dalam hatiku, aku sudah tahu hari ini akan datang. Sejak ulang tahunku, aku membawa ketakutan itu seperti batu di perut. Berdoa ia tidak menemukan jalan, menggenggam harapan bahwa sesuatu, apapun, akan menghentikannya. Tapi inilah dia, nyata dan tak terelakkan. Tidak ada pilihan jika aku ingin keluargaku tetap selamat. Ancaman, pemerasan, janji membunuh orang tuaku, foto-foto, surat-surat, semuanya menahanku di tempat. Jadi aku mengangguk. Aku mengambil gaun itu, aku berganti di ruang kecil di belakang gereja, berbau debu dan kayu tua. Kainnya kaku seperti kostum untuk peran yang tak pernah kupilih. Keluar, Bobby menunggu. Ia menyuruhku tersenyum ke kamera agar terlihat seperti kenangan yang pantas disimpan. Sepupunya mengangkat kamera dan mulai berkeliling, memotret dari segala sudut, seolah sedang mendokumentasikan bukti, bukan sukacita. Setiap bunyi jepret terasa seperti rantai lain, pengingat bahwa ini bukan pestaku, ini pertunjukannya, dan aku hanya properti. Namun peristiwa itu tetap berjalan. Aku melangkah ke lorong, gereja hening, jantungku lebih keras daripada langkahku. Bobby berdiri di samping pastor, tampak bangga. Aku menatapnya, laki-laki yang dulu membuatku merasa istimewa. Kini ia tidak benar-benar menatapku, hanya menembusku. Seperti transaksi, seperti kotak yang harus dicentang, seperti piala. Keluarganya menonton dari bangku, para orang asing dengan pakaian minggu, walaupun ini hari Senin. Hari yang aneh untuk menikah, tetapi tidak ada yang wajar dari ini. Kutatap satu persatu wajah mereka, berharap ada yang melihatku, bertanya, melakukan sesuatu. Tidak ada. Pastur memulai, telapak tanganku dingin, kepalaku berdengung. Lalu datang momen untuk orang tua, momen ketika mempelai perempuan berlutut untuk minta restu. Orang tuaku tidak ada. Saat pastur mengisyaratkan, Bobby mencondong dan berbisik, "Berlutut, anggap mereka orang tuamu," sambil menunjuk pasangan lansia di samping orang tuanya. "Anggap mereka orang tuamu?" Di bangku depan, duduk pasangan Tionghoa lansia yang belum pernah kulihat, menatap, menunggu. Aku menunduk, berlutut dan berbisik kikuk. "Halo, maaf saya nggak tahu harus bilang apa." Perempuan itu mencondong dengan ramah. "Sudah, tidak apa-apa, pura-pura saja." Apa ini? Ini tak mungkin hidupku. Begitu ganjil, begitu salah, sampai-sampai rasanya hampir lucu. Di situ aku berlutut di hadapan orang asing, berpura-pura mereka orang tuaku, memohon restu seakan semua ini suci. Selesai, pastor kembali menoleh kepadaku, suaranya tegas dan formal. "Apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu?" Aku ragu. Kutoleh sedikit kepalaku, berharap ada yang menghentikan. Tidak ada. Bobby meremas tanganku. Kukunya menancap di kulit. Itu pertama kalinya ia menyakitiku secara fisik. Pada titik itu aku terlalu telah untuk melawan, terlalu habis untuk membayangkan jalan keluar. Aku sayangi diriku untuk menerima saja, mengikuti apapun ini. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Mungkin ini yang paling masuk akal. Benarkah? Jadi aku lakukan apa yang selalu aku lakukan. Aku menurut. Aku mengangguk, dengan kamera mengarah pada kami. Jadi begitukah pernikahan? Hanya satu anggukan, satu remasan tangan, dan tiba-tiba aku jadi miliknya? Jalan makin sepi. Kota berganti rumah kecil, lalu pepohonan, lalu tanah kosong. Album Alter Bridge membahana dari speaker.
Ia ikut bernyanyi untuk In Loving Memory, memaksa suaranya seakan bagus. Leher menegang, suara pecah, percaya diri berlebihan tetapi fals. Lebih parah, setengah kata ia telan. Suku kata meleleh jadi satu seperti mulut dipenuhi kelereng. Sebuah pikiran menyeberang cepat. Bagaimana kalau ia membawaku untuk menikah hari itu? Panik naik, lalu kulirik ponsel. Hari itu Senin. Itu menenangkan sejenak. Mana ada orang menikah hari Senin, kan? Kulihat keluar, memperhatikan jalan. Memang ke arah rumahnya. Setelah yakin, aku memejamkan mata dan tidur. Saat terbangun, mobil terparkir di depan gereja. Kecil, tua, dinding krem. Beberapa mobil di dekatnya. Tikus melintas di samping bangunan. Lalu kusadari aku kenal tempat ini. Ini gereja yang sama tempat ia pernah memaksaku mengaku dosa. Ada orang-orang berdiri di luar, berwajah Tionghoa, berpakaian semi-formal. Orang asing. Lalu kulihat ibunya. Ia memelukku hangat, seakan ini hari yang membahagiakan. Ada sesuatu di dalamku yang retak. Ini bukan rumahnya. Tidak ada pembicaraan bisnis. Ini jebakan. Saat aku masih syok, kulihat Bobby jongkok di samping koperku, mengobrak-abrik sampai menemukan gaun putih yang tadi ia sebut. Ia mengangkatnya. Pakai ini. Aku menatap gaun itu. Kenapa? Aku sudah menduga, tetapi sebagian diriku masih berharap aku salah. Rahangnya mengencang. Kita menikah. Aku tertawa kecil yang kering, bingung dan lelah. Tetapi ia tidak bercanda. Kulihat sekeliling, tidak ada satupun milikku di sana. Tidak ada keluargaku, tidak ada temanku, hanya keluarganya. Mereka menunggu. Bobby, jangan, bisikku. Ia mencengkram lenganku. Kamu bilang kamu mau menikah. Sekarang buktikan, katanya. Lalu menyeringai. Kamu beruntung aku nggak dapat tanggal 5 Oktober. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia mendekat, nafasnya bau rokok. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak menurut. Lalu, seakan bermain untuk penonton, ekspresinya berubah. Matanya dibuat berkaca, suaranya ia patah-patahkan, memaksa tangis. Kita berhasil sayang, serunya sambil menggenggam tanganku terlalu kuat. Senang dong, ini yang kita mau. Aku tahu rasanya nggak percaya, tapi ini beneran. Ia tampak konyon, bertingkah seperti mempelai paling bahagia di dunia, bermain peran di depan orang. Sementara aku kaku, tubuhku beku, hatiku menolak mengikuti naskahnya. Di dalam hatiku, aku sudah tahu hari ini akan datang, sejak ulang tahunku. Aku membawa ketakutan itu seperti batu di perut. Berdoa ia tidak menemukan jalan, menggenggam harapan bahwa sesuatu, apapun, akan menghentikannya. Tapi inilah dia, nyata dan tak terelakkan. Tidak ada pilihan, jika aku ingin keluargaku tetap selamat. Ancaman, pemerasan, janji membunuh orang tuaku, foto-foto, surat-surat, semuanya menahanku di tempat. Jadi aku mengangguk. Aku mengambil gaun itu, aku berganti di ruang kecil di belakang gereja, berbau debu dan kayu tua. Kainnya kaku seperti kostum untuk peran yang tak pernah kupilih. Keluar, Bobby menunggu. Ia menyuruhku tersenyum ke kamera agar terlihat seperti kenangan yang pantas disimpan. Sepupunya mengangkat kamera dan mulai berkeliling, memotret dari segala sudut, seolah sedang mendokumentasikan bukti, bukan sukacita. Setiap bunyi jepret terasa seperti rantai lain, pengingat bahwa ini bukan pestaku, ini pertunjukannya, dan aku hanya properti. Namun peristiwa itu tetap berjalan. Aku melangkah ke lorong, gereja hening, jantungku lebih keras daripada langkahku. Bobby berdiri di samping pastur, tampak bangga. Aku menatapnya, laki-laki yang dulu membuatku merasa istimewa. Kini ia tidak benar-benar menatapku, hanya menembusku. Seperti transaksi, seperti kotak yang harus dicentang, seperti piala. Keluarganya menonton dari bangku, para orang asing dengan pakaian minggu, walaupun ini hari Senin. Hari yang aneh untuk menikah, tetapi tidak ada yang wajar dari ini.
Kutatap satu persatu wajah mereka, berharap ada yang melihatku, bertanya, melakukan sesuatu. Tidak ada. Pastur memulai, telapak tanganku dingin, kepalaku berdengung. Lalu datang momen untuk orang tua, momen ketika mempelai perempuan berlutut untuk minta restu. Orang tuaku tidak ada. Saat pastur mengisyaratkan, Bobby mencondong dan berbisik, "Berlutut, anggap mereka orang tuamu," sambil menunjuk pasangan lansia di samping orang tuanya. "Anggap mereka orang tuamu?" Di bangku depan, duduk pasangan Tionghoa lansia yang belum pernah kulihat, menatap, menunggu. Aku menunduk, berlutut dan berbisik kikuk. "Halo, maaf saya nggak tahu harus bilang apa." Perempuan itu mencondong dengan ramah. "Sudah, tidak apa-apa, pura-pura saja." Apa ini? Ini tak mungkin hidupku. Begitu ganjil, begitu salah, sampai-sampai rasanya hampir lucu. Di situ aku berlutut di hadapan orang asing, berpura-pura mereka orang tuaku, memohon restu seakan semua ini suci. Selesai, pastur kembali menoleh kepadaku, suaranya tegas dan formal. "Apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu?" Aku ragu. Kutoleh sedikit kepalaku, berharap ada yang menghentikan. Tidak ada. Bobby meremas tanganku. Kukunya menancap di kulit. Itu pertama kalinya ia menyakitiku secara fisik. Pada titik itu aku terlalu telah untuk melawan, terlalu habis untuk membayangkan jalan keluar. Aku sayangi diriku untuk menerima saja, mengikuti apapun ini. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Mungkin ini yang paling masuk akal. Benarkah? Jadi aku lakukan apa yang selalu aku lakukan. Aku menurut. Aku mengangguk, dengan kamera mengarah pada kami. Jadi begitukah pernikahan? Hanya satu anggukan, satu remasan tangan, dan tiba-tiba aku jadi miliknya?